Seorang anak tak punya tempat untuk berbagi. Selamat malam teman-teman. Aku doakan kali ini kalian selalu diberkahi oleh Gusti. Pernah merasakan rasanya ditinggal menikah? Pernah merasakan arti dari sebuah kehilangan? Kali ini semua cerita itu akan terjawab. Salah satu temanku dari Sumatera kali ini akan menceritakan kisahnya. Kita akan mendengar bagaimana dia berjuang, bagaimana dia jatuh, dan bagaimana dia bangkit. Kita simak kisahnya. Mari berbagi, mari bergumam. Hai, namaku Devita. Aku tinggal di salah satu kota yang ada di Pulau Sumatera. Kali ini aku mau berbagi cerita tentang kisah hidupku, tentang kisah cintaku selama aku kuliah dan tinggal di Yogyakarta. Senang banget ketika dapat kesempatan studi di Yogyakarta. Rasanya tuh happy banget. Jogja adalah tempat impian. Gak tahu kenapa, suka banget sama Jogja ketika itu. Dan senang sekali ketika aku dapat kesempatan untuk lanjut studi di sana. Singkat cerita, di sana aku mulai dekat dengan teman satu kelasku di kampus. Awalnya sih cuman iseng-iseng aja, karena kita memang sering banget barengan saat ngerjain tugas-tugas kuliah. Nah, dari kedekatan kita itu, dia mulai nembak aku. Tapi aku gak langsung terima ketika itu, karena memang aku nganggep dia hanya teman. Tapi dia gak patah semangat. Dia coba nembak lagi. Sampai pada suatu hari, sepulang kami dari ibadah, dia ngajak buat pergi bareng ke tempat makan gitulah. Di situ dia mulai nembak lagi. Di situ dia kasih aku pilihan. Yang pertama, kita mau tetap kayak gini aja nih. Yang kedua, kita udahan aja deh, jangan kayak gini, gak usah dekat-dekat lagi. Lalu yang ketiga, kita pacaran, kita buat komitmen. Rasanya bingung banget ketika itu, gak tahu harus jawab apa. Ada tuh kali aku mikir hampir setengah jam. Sampai pada akhirnya, aku memantapkan hatiku untuk tidak memilih pilihan pertama dan kedua. Aku mau mencoba untuk menjalin hubungan dengan laki-laki ini. Sontak, dia langsung teriak dong. Dan itu bikin kanan dan kiri kita itu jadi kayak langsung ngeliatin kita gitu. Aduh, malu banget rasanya. Tapi ya, itulah dia. Dia ini laki-laki asli Jogja. Papa dan mamanya orang Jogja asli. Nah, dari situ kita mulai semakin dekat, saling kenal, dan makin intens hubungan kita. Sampai aku mulai dikenalkan dengan orang tuanya. Kenal dengan keluarga besarnya. Satu tahun pertama kita pacaran, dia mau ikut aku pulang ke Sumatera. Waktu itu kita lagi libur semester. Dia ikut aku pulang ke Sumatera. Dia kenalan orang tuaku. Dan di situ dia mulai ngomong dengan orang tuaku. Intinya dia mau serius menjalin hubungan denganku.
Orang tua aku senang banget dong karena aku di tempat perantauan ada yang jagain. 1 tahun kemudian, di tahun 2016, kita tunangan. Dia dan keluarga besarnya waktu itu datang ke Lampung buat ngomong ke orang tuaku bahwa kita mau lebih serius lagi. Karena memang lokasi rumah kita yang jauh, antar pulau. Jadi ketika kita tunangan itu sekalian serah-serahan. Jadi bawa barang banyak tuh, semua kita siapin dari Jogja. Macam-macam lah, dari mulai yang kain, perhiasan, makeup, tas, sepatu dan lain-lainnya. Banyak banget lah pokoknya, itu aku lupa apa aja. Nah dari situ dia mulai lamar aku dan kita rencana buat merit 1 tahun kemudian, karena memang satu dan lain hal yang dipertimbangkan antara kedua belah pihak. Ya, hari-hari kami semakin mengenal, kami semakin dekat. Dan memang pacar aku ini orangnya gokil banget sih. Dia tuh orang entertain. Jadi aku sering temenin dia perform kemana-mana. Jadi banyak kenal teman-teman dia, banyak kenal orang yang ya mungkin selama ini aku nggak kenal mereka. Banyak banget pengalaman baik, pengalaman yang mengesankan sama dia. Oh iya, dia tuh orangnya lucu banget. Pernah tuh ketika kita masih kuliah, aku lagi marahan nih sama dia. Tiba-tiba ketika kita marahan, aku harus presentasi dengan teman-teman kelompok begitulah. Nah, ketika aku buka termin pertanyaan, sontak dong dia langsung angkat tangan. Dia langsung tanya, kayak bete gak sih ketika kamu lagi marahan sama pacarmu, terus tiba-tiba pacarmu tuh pengen nanya waktu kamu presentasi tuh rasanya gimana ya? Kesel, antara kesel, sebel, campur aduk deh. Nah di situ dia mau tanya tuh, rasanya langsung menghela napas, itu kayak males banget, apaan sih lo gitu. Nah terus aku minta dia buat silakan jika kamu mau bertanya. Tahu nggak dia ngomong apa? Dia cuma ngomong kayak gini, sayang kamu masih marah nggak sama aku? Gila dong, itu satu kelas langsung sorak-sorak, dan itu buat aku malu setengah mati rasanya. Tuh anak emang gila ya. Tapi kayak aduh ya ampun, itu bikin speechless banget gitu. Sampai dosennya tuh ketawa-ketawa. Aduh inget banget tuh, gak bisa dilupain tuh sampai sekarang. Emang anaknya tuh koplak banget. Itu salah satu hal yang masih aku ingat sampai sekarang dari dia. Nah, kita itu deket selama aku kuliah di sana. Sampai aku lulus kuliah, dan waktu itu aku lulus duluan, aku keterima kerja di Jakarta. Dia masih belum selesai ketika itu. Nah, saat aku kerja di Jakarta, aduh LDR gak enak banget dong. Itu rasanya sedih banget LDR. Sampai pada akhirnya aku mengorbankan pekerjaanku di Jakarta. Ya kalau dibilang sih gajinya udah lumayan ya. Kalian tau lah, kerja di ibu kota itu pasti lumayan banget dibandingkan di daerah-daerah lain. Tapi aku relain pekerjaan aku buat aku balik lagi ke Jogja, cari kerja di Jogja. Maksudku supaya kita bisa lebih dekat aja. Karena kalau kita deket, apalagi kita mau merit kan rencananya, supaya hubungan kita lebih nyaman lagi. Nah, balik lagi ke Jogja.
aku mulai cari kerjaan lagi di sana dan aku dapat kerjaan yang baru di Jogja. Aku dapat kerja di daerah Jogja Utara ketika itu. Selama aku pacaran sama dia sih banyak senangnya, banyak pengalaman indah lah sama dia. Sampai ketika itu kami mulai mengurus surat-surat buat kelengkapan kami nikah. Dari mulai ke RT, RW dan sebagainya itu aku dibantuin papa mama dia buat ngurus semuanya. Siapa sih yang gak seneng mau nikah? Semua orang pasti seneng banget kan ketika mau menikah. Aku juga dong. Nah, sampai semua urusan itu udah beres, kira-kira 2 bulan sebelum kita nikah, itu aku mulai ngerasain kayak ada perubahan dari dia. Aku nggak tahu sih sebenarnya apa. Hubungan kita tuh kayak ngerenggang gitu tanpa sebab yang jelas. Aku juga nggak ngerti siapa. Atau mungkin karena akunya terlalu menyebalkan atau apa. Aku juga masih bertanya-tanya sih soal itu. Sampai pada suatu ketika dia tuh minta izin ke aku buat liburan ke Bandung selama beberapa hari. Nah, aku nggak izinin dong karena kamu liburan ke Bandung kok nggak ngajak aku gitu. Terus dia nggak bahas-bahas itu lagi. Ternyata seminggu kemudian tuh aku ingat banget tuh hari Senin. Aku masih di kantor pagi-pagi. Dia itu chat aku. Dia bilang dia minta izin ke aku kalau nanti jam 9 pagi aku mau berangkat ke Bandung naik kereta. Aku panik, aku bingung kenapa tiba-tiba dia pergi dan baru ngomong pagi itu, walaupun seminggu sebelumnya dia pernah bilang ke aku dia mau pergi ke Bandung. Nah, aku langsung izin tuh, aku kaget, aku shock dong, aku izin dari kantor. Aku langsung pergi ke salah satu stasiun yang ada di kota Jogja. Aku cari-cari dia di stasiun, tapi ketika aku telepon dia nggak angkat. Aku WA, nggak balas, malah handphonenya dimatiin. Aku udah bingung dong, aku bingung, aku panik, aku harus gimana. Karena di situ aku masih bingung, kenapa dia pergi dadakan begitu. Tapi hati kecil aku itu kayak nggak percaya gitu, dia pergi ke sana tuh sendiri. Ada yang ganjil gitu rasanya. Terus aku telepon mama dia. Aku tanya, mama di mana? Mama bilang di rumah. Ma, aku mau ke sana, ada yang mau aku omongin. Lalu aku pergi ke rumah dia. Aku cerita sama mamanya kalau dia pergi ke Bandung. Mamanya juga nggak tahu kalau dia mau pergi ke Bandung, dan dia juga baru minta izin ke mamanya siang itu ketika dia udah mau berangkat. Itu gila banget sih menurut aku. Aku kayak yang langsung sedih banget, nggak tahu, galau. Aku berusaha cari tahu, pantau dia terus, telepon dia. Tapi ketika aku video call memang dia nggak pernah mau ngangkat. Dia ngabarin aku memang. Dia ngomong, aku tanya, kamu nginep di mana? Dia jawab di hotel. Apa itu ya, aku lupa. Dan itu aku sempat browsing loh, nggak tahu, karena hati kecil aku tuh kayak curiga gitu. Dia pergi sama siapa sih? Aku browsing hotel itu memang ada bener. Aku telepon hotel itu. Aku tanya ke resepsionisnya waktu itu, ada nggak tamu atas nama ini? Maaf ibu, tidak ada tamu atas nama bapak ini. Aku langsung lemes dong. Antara aku tuh dibohongin, dia pergi ke Bandung beneran, atau dia pergi sama siapa sih sebenarnya? Di situ aku masih bertanya-tanya banget. Nah, semenjak dia pergi 4 hari. Aku tuh nungguin dia, galau, nggak jelas lah pokoknya. Terus dia bilang dia bakal pulang di hari Kamis. Aku, mama sama papanya hari Kamis itu nunggu di stasiun dari jam 10 malam sampai jam 12 malam, nungguin kereta dari Bandung itu datang. Sampai stasiun itu sepi banget. Karena
dia waktu itu bilang ke aku bahwa dia sampai di Jogja sekitar jam 11 malam. Aku nunggu dia kereta nggak datang-datang. Aku nangis di stasiun dan sama mama papanya. Karena nggak datang-datang, akhirnya kita didatengin salah satu security di situ. Dia tanya, Bapak dan Ibu menunggu siapa? Bapak bilang, kami nunggu kereta yang datang dari Bandung. Mohon maaf Bapak Ibu, sudah tidak ada kereta lagi yang akan datang, apalagi dari Bandung. Kereta dari Bandung sudah tiba tadi sore. Aku langsung lemes dong. Aku langsung nangis ketika itu. Papa dan mamanya langsung ajak aku pulang. Aku pulang ke rumah dia. Aku nangis, sudah gak karuan rasanya, hancur hatiku. Kenapa sih dia bohongin aku? Akhirnya sekitar lewat tengah malam itu dia pulang. Dia pulang tanpa rasa bersalah. Ditanya sama papa mamanya, kamu dari mana? Kenapa baru pulang jam segini? Kami nunggu kamu di stasiun. Kenapa kamu bohong dengan kita? Alasan dia sih, ya aku tadi jalan-jalan dulu, ngilangin suntuk. Aku lagi benar-benar pengen sendiri. Itu aku rasanya udah gak karuan, udah yang nangis aja. Karena aku ngerasa gak terima dia bohongin aku. Kenapa sih harus bohong gitu? Karena kita bentar lagi hidup bersama. Nah, dari situ aku nangis sampai udahlah gak ngerti lagi. Karena aku udah saking jengkelnya. Jengkel banget rasanya. Nah, paginya aku telepon mamaku. Aku bilang, Mama, kalau aku dibohongin sama dia. Karena dia bilangnya kemarin ke Bandung dan begini aku ceritain ke mamaku. Lalu mama juga telepon ke dia. Mama bilang, kamu ini sebenarnya gimana sama anakku? Kalau emang kamu serius, ini diterusin. Kalau memang enggak, kamu ngomong. Mamaku sempat bilang gitu sih. Nah, dari mulai hari itu hubungan kami tuh kayak semakin dingin, semakin gak nyaman. Aku ngerasanya gitu, karena dia mulai semakin aneh. Dia udah mulai cuek sama aku, gak perhatian sama aku. Dia mulai sering bohongin aku. Selama 1 bulan tuh ya kayak gitu, bener-bener kayak aku tuh bukan pacarnya deh. Jadi kayak males banget gitu sama aku. Sampai pada suatu ketika hari itu hari Sabtu, dia mau ngajak aku buat jalan. Tapi aku udah nunggu sampai malam, ternyata dia bohongin aku. Aku makin kecewa banget rasanya. Kecewa banget. Sakit banget rasanya hatiku. Semakin hari hubungan kami tuh kayak semakin gak enak. Sampai aku tuh waktu itu izin dari kantor. Aku tuh butuh quality time banget rasanya. Aku minta dia juga izin di kantornya, dan aku juga izin di kantorku. 1 hari full kita tuh benar-benar pergi. Dari mulai kita pagi pergi jalan. Pokoknya kita ngabisin waktu dari pagi sampai malam. Aku pikir dengan cara itu mungkin hubungan ini akan membaik. Karena gila dong, kita bentar lagi married. Masa hubungannya gak enak kayak gini? Setelah 1 hari kita pergi, ya memang aku ngerasain lebih baik sih dari sebelumnya. Tapi tetap aja masih ada yang ganjel. Dia tuh sama aku kayak jijik banget loh. Jadi kayak males banget, gak kayak biasanya. Padahal dia tuh orangnya mesra banget biasanya. Mesra banget, sayang banget. Tapi entah kenapa 1 bulan terakhir ini memang aneh. Lalu ketika hari Minggu,
Waktu itu pagi-pagi kita memang mau ibadah. Aku bangunin dia karena waktu itu aku pas nginep di rumah dia. Aku bangunin dia masih malas bangun, aku suruh mandi. Akhirnya aku mandi dulu, aku siap-siap dulu. Aku bangunin dia mandi. Nah, ketika aku lagi make up, dia tuh cuma ngeliatin aku dengan tatapan kosong. Saat itu aku tanya dong, ngapain sih? Ngapain ngeliatin aku kayak gitu banget? Tiba-tiba dia ngomong gini, aku udah gak bisa lagi sama kamu. Aku pikir dia cuma bercanda kan, gak percaya, ngomong apa sih? Aku cuma bilang gitu. Aku serius, aku udah gak bisa lagi sama kamu. Dia ngomong kayak gitu. Kenapa? Alasannya apa? Kasih aku alasan. Kalau emang kamu udah gak bisa sama aku, kasih aku alasan. Aku udah gak bisa sama kamu. Dia hanya ngomong kayak gitu aja, gak ada kata-kata lain. Aku nangis, aku keluar kamar, aku pergi ke mamanya, aku peluk mamanya, aku nangis. Mamanya bingung kenapa. Dan aku cerita, Mas sudah gak mau lagi sama aku, Ma. Kenapa? Ada apa? Kalian berantem? Ada apa sebenarnya? Lalu kita diajak untuk duduk berempat. Aku, dia, mama dan papanya. Kita bicarakan masalah itu bareng. Saat itu dia cuma duduk diam kayak patung dengan tatapan yang kosong. Aku tanya, kenapa? Apa yang membuat kamu itu memutuskan semua ini? Aku bilang, sambil nangis aku ngomong kayak gitu. Dia cuma bilang, aku gak bisa lagi sama kamu. Sambil nangis, itu rasanya sakit banget. Aku tuh bingung kenapa dia mutusin aku tanpa alasan yang jelas. Dia cuma bilang, aku gak bisa sama kamu, aku gak bisa sama kamu. Coba dong kalau kamu di posisi aku, pasti bingung banget ketika menghadapi situasi kayak gitu. Aku nangis sudah gak karuan. Bahkan aku udah gak tahu lagi harus gimana. Karena udah tinggal hitungan minggu lagi kita tuh married. Kenapa dia kayak gitu? Mamanya tanya dia cuma bilang gak bisa. Papanya tanya dia cuma bilang gak bisa. Kita satu rumah itu bingung. Aku sempat pingsan ketika itu karena aku gak bisa terima. Aku sampai bilang ke dia, kalau ada perempuan lain, siapa dia? Bawa ke aku, bawa ke sini biar kita ngomongin bareng. Gak perlu, dia bilang gitu. Udah pikiranku aduh gak ngerti lagi deh. Aku gak ngerti lagi. Aku udah shock, aku pingsan, udah gak bisa ngapa-ngapain. Ketika itu aku sendiri, udah gak ngerti. Tiba-tiba mamaku telepon ketika itu dan yang ngangkat memang tantenya dia. Tante dia bilang kalau hubungan ini sudah berakhir. Mamaku bingung dong. Mamaku di luar kota dan tahu kabarnya kayak gitu. Mamaku bingung banget, gak tahu harus gimana. Terus mama telepon keluarga yang ada di Jogja, minta jemput aku di rumah dia. Aku gak ngerti tuh sampai pada akhirnya aku nunggu keluarga aku datang. Mama coba tenangin aku lewat telepon, itu aku masih nangis, masih shock, masih bingung, lemes, badanku udah gak karuan deh rasanya. Aku tuh sampai sujud, benar-benar sujud. Aku pegang kaki pacar aku mohon ke dia.
Mas, tolong dong. Kita sudah menjalin hubungan 4 tahun. Dan sebentar lagi kita mau menikah. Tolong dipikir lagi. Kenapa terlalu mudah memutuskan sesuatu? Ada apa? Dan ketika aku mohon-mohon sambil nangis, aku ngomong kayak gitu, gak ada respon sama sekali. Bahkan ketika aku sentuh dia pun rasanya kayak jijik banget. Aku bingung, aku kesel. Dan ketika itu di situ ada gelas. Karena dia gak ada respon, aku udah mohon-mohon. Aku kayak ngerasa aku tuh wanita paling hina ketika itu. Aku sudah sampai mohon-mohon, tetapi aku gak direspon. Ada gelas di situ, gelasnya aku pecahin ketika itu. Gelasnya aku pecahin, rasanya aku udah kayak mau mati aja. Aku udah kayak orang gak berguna. Aku pecahin gelasnya, aku udah mau aku sayat itu tangan aku. Tapi papa dia sama mama dia langsung tangkis tangan aku, pegangin aku. Adik-adik dia juga pegangin aku. Dan aku lihat dia tuh masih duduk di kursi dengan tatapan kosong. Semua orang panik ngelihat aku mau mati, tapi dia tuh masih bengong gitu aja. Gila gak sih? Di situ aku mulai kesel banget, sakit banget hati aku. Kalian bisa bayangin ketika kalian mau merit, tinggal sekitar 3 minggu lebih sedikit, dan tiba-tiba kalian diputusin tanpa alasan yang jelas. Itu sakit banget. Lebih sakit daripada kalian putus cinta sama pacar kalian. Yang aku pikirin ketika itu keluarga aku, keluarga dia. Karena semua persiapan itu sudah matang. Persiapan itu sudah 98%. Hanya tinggal pemberkatan saja. Aku cuma bisa nangis. Badanku lemas, sudah gak tahu harus gimana. Air mata netes terus. Blank pikirannya. Pengen mati aja. Sampai pada akhirnya keluarga aku jemput di rumah itu. Samar-samar denger kayak ada suara tante aku. Aku berusaha dengan sekuat sisa tenagaku yang lemas, sudah gak karuan rasanya. Aku duduk, aku minta pulang, ayo pulang. Udah aku gak mau lagi di sini. Jadi keluarga aku datang, belum tahu duduk permasalahannya apa. Aku langsung udah gak kuat lagi, aku ngajak pulang. Keluarga aku langsung, papa aku, dia bawa aku ke mobil buat pulang. Aku inget banget, di pintu gerbang, mama dia peluk aku. Maaf, dia bilang, maafin mama. Dan di situ aku kayak, aku udah males gitu loh, aku udah benci banget. Dan aku inget banget, aku sumpahin tuh pacar aku yang kurang ajar itu. Aku inget banget, aku sumpahin dia bahwa dia itu gak bakal bahagia lagi. Sakit banget rasanya. Aku di jalan, aku di papa jalan pelan-pelan ke mobil, dan dia itu juga gak yang mau nyentuh aku sama sekali. Dia masih tetap duduk dengan tatapan kosong kayak orang bener-bener gak ngerti lah. Dan itu terakhir kali aku ketemu sama dia. Setelah itu aku dibawa pulang ke rumah keluarga aku yang ada di Jogja. Sampai sana aku cuman murung,
gak mau makan, gak mau minum. Aku masih shock berat. Aku bingung harus gimana. Mau pulang rasanya. Aku ingat banget. Nenek aku bilang ketika itu, wah, gak mungkin anak sopan dan baik seperti itu kok bisa kurang ajar. Ada yang gak beres itu. Nanti nenek puasa buat kamu 40 hari. Setelah 40 hari, kamu akan tahu jawabannya. Ya, aku ya hanya sebatas dengerin aja karena namanya orang masih shock ketika itu, jadi bingung gak tahu harus gimana. 2 hari aku di rumah keluargaku, aku langsung ngajuin resign ke kantor. Orang kantor bingung karena aku resign dadakan, dan akhirnya mereka datang buat nengokin aku di rumah keluargaku. Aku jelasin bahwa aku shock karena gagal merit dan aku mau pulang ke Sumatera. Mereka memang masih menaruh harapan besar sama aku. Mereka berharap aku bisa balik lagi ke Jogja suatu saat. Nah, di situ setelah itu besoknya aku mulai cari tiket buat pulang ke Lampung dengan sisa-sisa tenagaku, dengan sisa-sisa hancurnya hatiku. Aku cari tiket, dan kebetulan cari tiket tuh susah banget, selalu gak dapet penerbangan ke Sumatera. Dan pada akhirnya aku dapet di hari berikutnya. Keluargaku mau antar aku pulang ke Sumatera ketika itu, tapi aku berusaha, aku kuat, aku bisa pulang sampai Sumatera. Dan aku pulang tanpa bawa apa-apa. Aku pulang cuma bawa tas kecil, isinya cuma dompet, KTP, SIM, udah. Aku gak bawa baju, gak bawa apa, karena baju-baju aku masih dikontrakan semua. Aku pulang sendiri, di pesawat cuma nangis, sampai ditanyain bapak-bapak sebelah aku, kenapa mbak? Udah gak bisa jawab lagi. Aku pulang, sampai Sumatera aku udah jemput mama, papa, dan kakakku. Udah gak bisa ngomong apa-apa lagi. Aku cuma diem aja. Makan, waktu itu kita sempat berhenti makan setelah dari bandara. Aku disuapin, aku kayak orang linglung, kosong, bingung, masih shock berat masih. Dan akhirnya aku pulang ke rumah. Di rumah selama seminggu tuh cuma nangis saja. Aku marah sama Tuhan. Aku gak percaya sama Tuhan. Kenapa sih Tuhan jahat banget? Aku baru mau bahagia. Aku baru mau menikah 3 minggu lagi. Kenapa semuanya batal? Aku hanya butuh alasan yang jelas supaya aku tahu kenapa aku batal. Selama seminggu tuh kayak banyak teman-teman mama yang datang buat nengokin aku, kasih support aku. Ya, tidak begitu membantu buat aku. Sampai pada suatu hari, tanteku telepon buat ngasih semangat ke aku. Tanteku minta aku untuk berdoa. Ada salah satu doa yang dia ajarin. Awalnya aku malas buat doa, tapi gak tahu kenapa sih aku tetap coba. Aku coba buat doa itu. Aku doa itu
selama beberapa hari. 9 hari kalau nggak salah sih. Aku doa itu selama 9 hari. Dan memang kuasa Tuhan itu memang luar biasa. Di hari ke-10 tiba-tiba tuh aku mimpi. Si pasanganku kemarin ini jalan sama perempuan. Perempuan ini jelas banget. Aku jelas banget mukanya. Tapi kan aku mikir ketika itu, aku cuman mimpi. Apaan sih, gak penting aku mikirin dia. Hari berikutnya lagi, aku buka Twitter. Nah, di Twitter dia itu banyak banget mention-mentionan sama si perempuan. Ada satu perempuan yang dia tuh intens banget mention-mentionan. Aku buka profile Twitter si perempuan itu. Dan perempuan itu sama yang di mimpi aku. Wow. Tuhan mulai bekerja luar biasa. Tapi aku masih belum yakin. Hari berikutnya lagi, salah satu temen dia ngirimin foto ke aku. Karena mereka baru ketemu gitu. Dia WA gini. Aku tadi habis ketemu pacarmu. Tapi dia sudah dengan perempuan lain. Dia kirim fotonya si cowok itu sama si perempuan itu. Dan itu sama dengan yang di Twitter dan yang di mimpi aku. Gila, aku shock banget. Ternyata Tuhan bekerja luar biasa banget dalam hidup aku. Sekarang perlahan-lahan mulai terbuka. Oh, ternyata dia putusin aku karena ada perempuan lain. Gila ya, gue ditikung pelakor. Dari situ aku mulai percaya bahwa Tuhan itu baik banget dalam hidup aku. Aku mulai rajin berdoa lagi. Sampai pada suatu ketika, saking penasarannya aku kenapa aku putus, aku tuh pergi ke salah satu, ya bisa dibilang dukun lah ya. Dia itu adalah pemuka agama Hindu, apa ya namanya, pedanda. Aku datang ke situ karena aku penasaran, apa sih yang terjadi sama aku? Kenapa sih kok aku putus? Aku milih datang ke dia karena aku mikir gini. Aku kalau datang ke orang Jawa, aku orang Jawa, dia orang Jawa. Gak mau, aku mau coba ke agama yang bukan agama, orang yang berbeda, agama yang berbeda. Nah, aku datang ke pedanda. Aku waktu itu bawa foto si laki-laki itu, dan di situ dia ngomong kayak gini nih, kamu putus dengan dia karena dia terkena teluh apa ya, aku nggak ngerti waktu itu. Intinya dia kena guna-guna. Kayak percaya nggak percaya dong, zaman sekarang masih ada kayak gitu. Itu kayak hal yang baru banget buat aku antara percaya nggak percaya. Nah, terus si pedanda ini bilang gini, kamu maunya apa? Maksudnya gimana ya? Ini maumu gimana? Mau diapakan laki-laki ini? Mau balikan lagi atau mau diapakan? Ketika itu kayak mulai
setan dan malaikat itu bertempur. Karena aku bisa aja hancurin laki-laki itu. Tapi aku seneng sih, wah, hati kecil aku tuh masih berfungsi dengan baik. Aku gak minta si pedanda ini untuk bales laki-laki itu, dan aku gak pengen juga buat balikan sama dia. Aku cuman minta supaya aku benar-benar tahu apa sih yang bikin aku putus. Nah, pulang dari situ aku tuh dibawain kayak air, terus kayak ada beras kuning, terus aku nanti suruh bakar foto, ya kayak gitulah. Nah, foto perempuan itu juga suruh bakar, karena kan aku tanya, aku tuh mimpi dia pergi sama perempuan ini, benar gak sih? Dan kata penanda itu memang benar, si perempuan ini kirim teluh ke cowok aku itu supaya kita tuh putus dan gagal menikah. Itu kayak percaya nggak percaya ya sebenarnya. Sulit dipercaya memang. Nah, pulang dari situ aku mulai ngelakuin apa yang diminta si pedanda tadi. Aku mulai nyebar beras kuning mundur, aku mulai cuci muka pakai air yang dikasih, aku mulai ngebakar itu foto. Dan malam harinya aku berdoa, karena aku udah tahu bahwa aku tuh memang putus karena ada orang ketiga. Terus kayak yang aku tuh doa, dan ketika aku berdoa, itu di depan aku ada sosok hitam besar bermata merah. Aku ketakutan luar biasa ketika itu. Aku ketakutan, badanku gemeteran gak karuan. Aku selesain doaku, aku lari dari kamarku, aku minta tolong, aku teriak-teriak minta tolong, sampai mbakku kebingungan waktu itu. Kenapa kamu, kenapa? Itu di kamar ada setan, aku bilang. Mbakku coba lihat ke kamarku, gak ada apa-apa. Semalaman aku gak bisa tidur, aku bingung, aku gelisah, gak karuan, ketakutan luar biasa. Sampai pada akhirnya aku cerita ke salah satu ahli spiritualku. Aku cerita ke dia. Terus dia suruh aku buat datang ke salah satu pemuka agama ketika itu. Aku langsung datang pagi itu ke dia. Aku cerita masalahku, aku cerita ketakutanku, aku cerita kejadian semalam setelah aku berdoa. Ketakutan, aku ngerasa berdosa karena aku pergi ke dukun. Jadi rasanya tuh udah gak karuan banget. Lalu aku dinasehatin dan sebagainya lah. Tapi di situ aku udah mulai tenang, udah mulai lebih baik. Tapi aku tuh masih penasaran, bener gak sih aku tuh putus karena memang ada orang ketiga? Sampai waktu itu ada salah satu biarawati, dia itu tanyain aku ke salah satu pastor. Dia tanyain aku kenapa ya kalau bisa putus dengan itu, si laki-laki itu. Ya memang pastor ini sih terkenal dia bisa kayak ya dia punya sixth sense, dia punya kemampuan untuk melihat semua hal-hal yang kita nggak bisa lihat kasat mata. Nah, aku langsung dihubungin pastor ini. Aku langsung dihubungin, benar kalau memang aku putus sama pasanganku itu karena memang ada orang ketiga.
Jadi aku udah mulai lebih percaya karena ada 2 sumber yang meyakinkan aku. Yang pertama si pedanda itu, yang kedua si pastor ini. Si pastor ini berusaha coba buat ngobatin aku. Kebetulan kita nggak ketemu waktu itu karena memang jarak kita jauh, beda provinsi. Jadi kita hanya komunikasi lewat telepon. Kita komunikasi lewat telepon. Dia bantu aku buat sembuhin aku. Sampai dia bilang kalau benar pacarmu itu dibuat si perempuan ini supaya kalian itu putus, dan perempuan itu pakai jaran goyang. Itu kayak lucu banget buat aku karena di tahun 2017-an akhir itu lagu itu lagi booming banget dong. Itu kayak aku nggak percaya, nggak mungkin banget, itu cuma lagu. Aku ngeyel, aku nggak percaya. Tapi si pastor ini berusaha buat meyakinkan aku. Jadi kalau pastor ini bilang si perempuan itu memang pakai jaran goyang, perempuan itu aslinya jelek banget. Dia juga pakai beberapa susuk untuk membuat supaya dirinya itu lebih menarik. Itu kayak rasanya itu kayak kamu habis diputusin terus tiba-tiba tahu semuanya, tapi semuanya itu nggak masuk di akal sehatmu. Antara percaya dan nggak percaya, rasanya itu masih ngambang. Gila ya, luar biasa banget. Ya dari situ aku mulai berusaha buat percaya. Ya mungkin memang benar. Aku mulai bisa nerima. Aku mulai walaupun sakit, aku mulai mencoba untuk bangkit lagi. Mendengar cerita dari teman kita tadi, apakah kamu masih yakin? Apakah kamu akan berhenti karena pilihan sendiri? Atau karena dipaksa keadaan? Kisah ini belum selesai. Kita masih akan mendengar kisah tentang Devita di episode selanjutnya. Dan bagaimana kisah selanjutnya? Mari berbagi, mari bergumam. Seorang anak tak punya tempat untuk berbagi.